warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Taruna, MRE, MSI. Nama perguruan tinggi tempat saya mengajar adalah Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan sebagai dosen tetap di Prodi Teknika. Saya salah satu dosen pengampu dalam mata kuliah Sistem Perawatan Permesinan di Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2026 unjuk kerja dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT khususnya dalam hal pengajaran. Saya sedikit menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Sistem Perawatan Permesinan ini. Mata kuliah ini mengkaji penerapan tentang perawatan dan perbaikan permesinan kapal dan perlengkapannya. Standar kompensasi setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan perawatan dan perbaikan permesinan kapal dan perlengkapannya. Mata kuliah Sistem Perawatan Permesinan ini merupakan mata kuliah wajib untuk Prodi Teknika di Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan pada semester 2. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa atau taruna bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dan menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. 2. Mahasiswa atau taruna berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna dan bekerja sama untuk hendak memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. 3. Mahasiswa atau taruna mampu menerapkan konsep teoritis dalam merencanakan keperluan mesin dalam suatu pelayaran dan mampu menerapkan konsep umum teoritis tentang konstruksi mesin di kapal. 4. Mahasiswa atau taruna mampu menguasai wawasan kepemimpinan dan kerja tim serta mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Metode yang saya gunakan dalam mengajar di kelas di mata kuliah Sistem Perawatan Permesinan ini yaitu tatap muka dengan menggunakan metode di mana D adalah delivery atau penyampaian materi, I adalah interaksi yaitu antara mahasiswa dengan dosen atau dengan mahasiswa dengan mahasiswa. A adalah asesmen atau penilaian. Dalam perkuliahan Sistem Perawatan Permesinan ada 15 pertemuan di mana penilaian adalah sebagai berikut. 1. Kehadiran 15%, 2. Tugas-tugas 20%, 3. Ujian tengah semester atau mid semester 25%, 4. Ujian akhir semester atau UAS 40%, total 100%. Bobot penilaian adalah A sama dengan 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69, D 50 sampai 59, E 0 sampai 49. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Danton persiapan. Siap, Pak. Izin, Pak. Turunnya. Tidak berduduk. Duduk siap. Jalan. Lapor, Pak. Teknika 4A. Siap mengikuti mata kuliah Sistem Perawatan dan Perbaikan Permesinan pada pagi hari ini, Pak. Laporan selesai. Lanjutkan. Oke, rekan-rekan sekalian,
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di tempat duduk. Istirahat di tempat. Keren. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Abdan, Benaya, Den Satria, Ibran, Ipo, Jaya, Joshua, Nopal, Ripa, Teguh, Yoga, Raka, Suranta. Oke, semua hadir ya. Baiklah, kita mulai mata kuliah kita, Sistem Perawatan dan Perbaikan Permesinan. Sistem perawatan permesinan inilah mata kuliah yang wajib untuk jurusan teknika. Dan pada hari ini kita membahas mengenai perawatan injektor. Perawatan injektor ini yang ada pada motor diesel. Bedanya sama motor bensin, kalau motor bensin itu pakai busi. Tapi kalau motor diesel itu yang disebut dengan injektor. Jadi pengertian injektor itu adalah salah satu komponen utama dalam sistem bahan bakar pada motor diesel. Jadi kalau injektor ini tidak ada, berarti motor diesel itu tidak bisa jalan, tidak bisa hidup. Cuma termasuk salah satu fungsi utama. Jadi fungsi injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan yang tinggi. Terus mengaburkan bahan bakar agar mudah bercampur dengan udara panas untuk pembakaran yang sempurna. Mengatur volume dan waktu timing semprotan dengan tepat sesuai dengan putaran mesin. Jadi bahan bakar itu disemprotkan harus dalam bentuk kabut. Kalau dia tidak dalam bentuk kabut, maka bahan bakar itu tidak bisa dibakar. Pembakarnya itu tadi udara yang sudah temperaturnya tinggi. Jadi bahan bakar itu disemprotkan bercampur dengan udara yang temperaturnya tinggi, maka terjadilah pembakaran. Terus untuk mengatur volume itu sesuai dengan putaran mesin. Kalau putaran mesin makin tinggi, penyemprotan bahan bakar juga akan semakin banyak. Dan tenaga mesin juga akan menjadi bertambah. Kalau udah putaran tinggi, tenaganya juga akan naik. Itu maksudnya. Kita lanjut slide kedua. Terus bentuk-bentuk pengabutan. Di sini ada bentuk pengabutan itu ada 3 macam. Yang A, yang bagus, yang B juga tidak kurang bagus, yang C juga tidak bagus. Jadi kalau yang B itu penyemprotannya lubang nozzle itu tidak semua menyemprot, mungkin ada yang salah satu sumbat. Itu yang B. Kalau yang C itu sama sekali tidak menyemprot, itu dia hanya menetes, menetes saja. Jadi dia tidak menyemprot. Yang bagus adalah yang A, menyemprot dalam bentuk kabut. Jadi kalau dalam bentuk kabut dia bahan bakar itu dengan mudah terbakar. Jadi yang kita pakai adalah yang A. Itu nanti bentuk penyemprotan itu kalau dibuat kertas di bawahnya dia akan membentuk lingkaran sebesar 4 derajat. Kalau kita tampung kertas bentuk penyemprotannya itu.
Itu kalau semua rata kena, itu menandakan bahwa penyemprotan bagus. Kita lanjut lagi. Ini tadi sama gambar yang tadi, yang A tadi, menunjukkan penghapusan yang sempurna. Gambar B, penghapusan yang tak merata. Itu tadi yang mungkin ada salah satu lubang nozzle injektor itu ada yang tersumbat atau ada kotoran. Kalau gambar C itu yang menetes tadi. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah alat untuk tes injektor. Ini kalau alat seperti ini digunakan untuk tes injektor pada mesin 4 tak. Kalau 2 tak itu tekanannya kalau di mesin 2 tak itu lebih tinggi. Jadi kalau tinggi kita tidak bisa pakai alat ini, alat manual. Kalau yang 300 sampai 350 bar itu pakai sistem hidrolik. Jadi kalau ini untuk motor diesel yang 4 tak. Kalau motor diesel 4 tak itu tekanannya paling tinggi 280 bar. Ini masih bisa. Ini cara pakainya. Dipasang injektor di pipanya, baru handelnya ditekan, baru sambil lihat tekanannya sampai berapa. Baru lihat juga bentuk penghabutannya. Kalau dia menghabut, tekanannya sudah pas, berarti sudah bisa dipakai. Kadang dia udah menghabut, tapi tekanannya belum sampai. Mau di mesin itu ditetapkan 260 bar. Bisa juga 240 dia sudah menghabut. Sudah bagus bentuk penghabutannya, tapi tekanannya belum sampai. Itu bisa disetel di atas itu ada bautnya. Kalau ke kanan menaikkan, kalau ke kiri menurunkan. Jadi disetel tekanannya sampai tekanan yang diizinkan. Lebih juga tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Bisa dipahami? Kita lanjut lagi. Tanda-tanda kerusakan pada injektor. Tanda-tandanya pertama itu mesin susah hidup atau di start. Mesin susah hidup karena tadi kan bahan bakar penyemprotannya kurang bagus. Itu susah hidup. Terus yang kedua, keluar asap hitam. Hidup tapi tengok di cerobong asap hitam pekat. Itu juga menandakan bahwa injektor itu ada yang tidak normal. Tenaga mesin berkurang. Kalau tenaga mesin berkurang, barat itu tadi pembakaran tidak bagus. Biasa kan kita pakai sampai RPM 1500. Tapi udah kita paksa-paksa, tapi tidak bisa mencapai RPM 1500, tak mencapai. Itu mungkin salah satu, ada juga injektor yang tidak normal. Terus timbulnya suara ketukan atau knocking. Ini juga kadang ada suara di mesin. Kalau salah satu ada injektor yang bermasalah. Kadang kalau kita dengarkan mesin itu ada bunyi tok tok tok, macam ketukan, tapi tidak terlalu kuat. Pelan dia. Itu juga menandakan bahwa ada kerusakan pada injektor. Kita lanjut lagi. Terus penyebab utama kerusakan pada injektor, ini biasa kualitas bahan bakar. Bahan bakar itu juga kadang ada lumpur-lumpur, ada mengandung air. Itu menyebabkan injektor bisa kurang berfungsi atau injektornya menjadi tidak baik. Itu tadi bisa sumbat. Kalau air kan tidak bisa dibakar. Kalau ada air, itu mengandung air itu tidak bisa dibakar. Jadi mempengaruhi juga penghabutan. Itu kalau di kapal itu biasa itu yang ada namanya disebut dengan
purifier. Nah, purifier itu gunanya untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran-kotoran, air. Maka setiap, apalagi kalau minyak kita kalau di kapal itu ada dua jenis minyak, ada MDO, ada MFO. Yang paling banyak mengandung kotor itulah MFO. Nah, karena itu minyaknya juga udah sebelum kita bersihkan itu udah bisa kental, banyak lumpur. Ya itu makalah kalau MFO itu kalau kita memompa juga harus dipanaskan. Dia tidak, kalau dalam keadaan dingin tidak bisa dibakar. Nah, jadi dia harus dipanaskan, bisa sampai temperatur 90 derajat atau 100 derajat. Nah, kalau bahan bakar solar itu tidak perlu dipanaskan. Yang dipanaskan adalah MFO. Nah, kualitas bahan bakar mengandung air dari kotoran tadi. Terusnya filter bahan bakar rusak. Nah, filter bahan bakar rusak kalau sudah lama, kadang ya bisa ada yang filternya itu udah berlubang apa. Nah, kalau udah berlubang itu harus diganti dengan yang baru kalau tidak bagus lagi. Nah, jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan terus itulah akibatnya itu kenanya ke injektor tadi. Nah, filter bahan bakar itu ada dua macam, ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari kawat-kawat halus. Nah, kalau yang dari kertas itu tidak bisa dicuci, itu sekali buang. Kalau kotor buang, ganti baru. Kalau yang dari kertas. Tapi kalau yang dari kawat-kawat kasa itu masih bisa dicuci. Nah, itu biasa itu yang sering dipakai untuk minyak hitam. Karena kalau minyak hitam kalau pakai kertas itu cepat sumbat. Jadi nggak bisa dicuci, harus buang. Itu mah kalau untuk minyak hitam dipakai yang mengandung kawat-kawat kasa supaya masih bisa dicuci. Tapi kalau yang solar umumnya itu banyak yang pakai yang kertas, sekali langsung buang. Terusnya penumpukan karbon. Nah, ini penumpukan karbon itu biasa pada ujung-ujung nozzle itu. Nah, itu tadi kalau bahan bakar tadi yang kurang baik, nah itu di ujung nozzle itu biasa itu ada kerak-kerak. Nah, itu menyebabkan bisa penyumbatan pada lubang nozzle-nya. Nah, terus penggunaan jangka panjang. Ini penggunaan jangka panjang ini memang umurnya karena sudah ya kita rawat pun bagus-bagus kan ada jangkanya. Nah, jadi kalau udah waktunya karena udah sering disekir, sudah bagus dibuat, ya lama-lama kan jadi haus juga. Nah, jadi kalau udah haus ya lubangnya makin besar. Kalau dia haus dan lubang makin besar itu harus ganti dengan yang baru, nggak bisa lagi diperbaiki nggak bisa. Nah, masih harus ganti dengan nozzle yang baru. Oke, kita lanjut. Nah, terusnya prosedur penyemprotan bahan bakar. Nah, ini sama yang tadi di gambar yang tadi. Ini injektor dicabut dari mesinnya, baru dipasang kepada tester tadi. Nah, terus itu ungkit ditekan sampai lihat tekanan sama bentuk penyemprotannya. Nah, baru atur tekanan penyemprotan. Terus pengungkit harus digerakkan perlahan-lahan pada waktu menyetel tekanan penyemprotan bahan bakar. Nah, ini waktu menyetelnya supaya kita bisa tengok tekanannya itu berapa. Nah, jadi pelan-pelan dulu sampai tekanannya tercapai. Nah, itu di setel. Tapi kalau nanti udah serap tekanannya, bisa untuk melihat bentuk penyemprotan itu kita tiba-tiba kita tekan untuk kalau tekanannya tadi sudah mencapai. Nah, tekanan sudah mencapai, kita tekan. Nah, sekalian juga tengok itu bentuk penyemprotannya di ujung nozzle itu mengandung minyak apa tidak. Kalau ada masih tetes-tetesan minyak, berarti nozzle itu masih bocor. Dia harus kering. Kalau kita tekan,
taruh tangan kita. Kalau kering berarti sudah bagus. Tapi kalau masih ada minyak, itu belum, masih bocor. Jadi harus diulang lagi, di-sekir lagi ulang kalau dia masih bocor. Nah, ini yang tadi bahan bakar harus menyemprot dalam bentuk kerucut kira-kira 4 derajat. Nah, itu tadi yang kalau saya bilang tadi taruh kertas, taruh kertas di bawah gini, baru tekan, dia membentuk lingkaran lebih kurang 4 derajat. Kalau ada yang sebagian kena, sebagian tidak, berarti itu masih ada yang sumbang. Nah, itu yang pada jarak 30 cm. Nah, baru kalau udah baru atur tekanannya semua. Kalau sudah selesai, tekanannya sudah cocok, penyemprotannya sudah mengabut, berarti itu injektor sudah oke, sudah siap pakai. Seterusnya langkah perawatan preventif. Nah, itu untuk menghindari supaya nozzle tadi tidak cepat sumbang. Nah, pertama itulah ganti filter solar secara rutin. Nah, ini mungkin kalau udah dipakai 3 bulan, 4 bulan, ya, supaya dia ya ganti filter yang baru lagi. Nah, supaya dia tetap normal. Seterusnya gunakan bahan bakar berkualitas tinggi. Nah, ini bahan bakar tadi kan ada yang bercampur minyak, lumpur. Nah, itu kalau kita bunker itu kita nggak tahu. Kalau kita bunker itu biasa itu kita cek air. Nah, kalau bunker di kapal itu kita sebelum pompa kita cek air, mengandung air apa tidak bahan bakar itu yang kita mau ambil. Nah, di kapal bunkernya kita cek sebelum dipompa. Itu ada pastanya, pasta untuk air, pasta untuk minyak, nah, beda. Nah, kalau untuk air itu dia pasta itu kalau kita celupkan bahan bakar itu, dia akan warnanya akan berubah kalau mengandung air. Kalau kita gunakan pasta air, terus ada lagi pasta minyak. Nah, kalau minyak juga, dia nanti ada berubah lagi warnanya. Jadi dia ada 2 macam. Seterusnya, penambahan aditif pembersih. Nah, ini kita tambah ke dalam minyak di tangki. Di tangki itu supaya minyak kita itu bersih, ada zat chemicalnya dimasukkan, supaya dia air tadi pun jadi hilang semua, sama lumpur-lumpur pun bisa berkurang dia. Ditambahkan zat aditif itu. Nah, itu biasa juga kalau kita mau bunker, sebelum ditambah. Seterusnya kalibrasi rutin. Nah, ini untuk injektornya tadi. Kalau di kalibrasi rutin itu biasa kalau injektor itu 2000 sampai 2500 jam kerja. Kalau di kapal kita dia jam kerjanya yang dihitung. Jam kerja setiap start itu harus kita catat jam berapa kita start. Nanti stopnya juga jam berapa. Nah, jadi dalam 1 hari itu kita bisa hitung berapa jam mesin itu bekerja. Itu maksudnya jam kerja. Beda sama dengan kalau kita di darat macam mobil. Kalau itu kan kilometer kan. Nah, kalau di kapal jam kerjanya. Jadi setiap start mesin kita itu dicatat. Motor induk juga mau start. Jam berapa start. Nanti sampai kapal sampai stopnya jam berapa. Jadi dari mulai start sampai tiba di tujuan, tahu kita berapa jam perjalanan kita. Itu jam kerja. Jadi kalau di sini buat 2000 sampai 2500 jam kerja. Kalau sudah mencapai 2000 atau 2500, walaupun itu injektor itu kita masih lihat normal, itu tetap harus dibuka, diperiksa ulang semua. Itu semua. Kalau mesin itu tadi 6-nya dibuka, bukan 1-1, 6-nya dicek ulang semua.
Nah, jangan satu-satu. Jadi semua. Kalau udah sampai jam kerjanya, ya kalau nanti kita tunda-tunda, itulah bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal. Jadi kalau lebih bagus dia sedikit lagi mencapai 2000, kalau ada waktu langsung dibuka ya lebih bagus daripada kita lewatkan. Paham kan? Ya. Terus seterusnya metode pembersihan injektor. Metode pembersihan injektor itu ada disebut dengan purging, pembersihan kimia, yaitu menggunakan cairan pembersih khusus yang dimasukkan langsung melalui selang bahan bakar. Nah itu kalau purging itu kalau dia pipa yang ke injektor itu ditekan ke dalam. Bisa ditekan pakai, ditambah dengan udara bertekanan supaya dia menyemprot. Itu maksudnya. Terus ada ultrasonic cleaner. Nah, kalau ini direndam, ini injektor ini udah dibuka semua, masukkan chemicalnya, direndam di dalam satu tempat atau di ember, tapi dibuka semua satu, dipisah-pisah. Baru dibersihkan. Seterusnya penggantian part. Nah, ini kalau sudah sampai tadi pada apa tadi? 2 aus tadi. Diganti dengan yang baru. Seterusnya gangguan tadi udah lubang-lubang, jarum pengabut. Terangkatnya jarum pengabut tidak normal. Ini yang sering terjadi gangguan pada motor diesel. Seterusnya, coba ada yang kira-kira yang apa? Mau bertanya, yang kurang jelas? Coba. Ya. Oke, siapa? Si Ripa. Siapa? Saya mau bertanya. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar kan memiliki 2 jenis, yaitu MXO dan MDO. Ya. Apakah jenis bahan bakar ini mempengaruhi pengkabutan, Pak, bagus atau tidaknya? Dan apakah jenis bahan bakar ini setiap injektornya itu memiliki tekanan yang berbeda? Karena jenis bahan bakarnya juga berbeda. Kalau untuk tekanan tadi, itu tekanannya tetap tidak berubah. Kadang kalau kita di kapal itu, kalau kapal olah gerak kan biasanya pertama pakai MDO atau solar. Terus kalau kapal udah full away, udah jalan di tengah laut, baru ditukar pakai minyak hitam. Gitu. Jadi tekanan injektor itu ya tidak berubah, tetap. Tidak ada dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah macam mana mau rubah ini? Cabut lagi, pasang lagi. Jadi dia tekanan injektornya tetap nggak dirubah, udah tetap pada injektor itu. Bisa dipahami? Ada lagi? Oke, Diri. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana jika pengabutan pada bahan bakar yang terlalu cepat atau terlalu lambat? Apakah itu dapat mempengaruhi penurunan daya atau efisiensi dalam mesin diesel tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Kalau untuk pembakaran itu kan kemarin ada tiga kan? Pembakaran lambat, pembakaran terlalu cepat, terus pembakaran normal. Ya, jadi kalau dia pembakarannya terlalu lambat, terlalu cepat, ya pasti mempengaruhi tenaga. Jadi yang perlu kita ketahui, kalau pembakaran terlalu lambat, di mana sebabnya? Kalau dia terlalu cepat, di mana masalahnya? Jadi kalau dia namanya dia tidak normal, udah pasti mempengaruhi. Bisa juga macam tadi, kalau pembakaran lambat, ya asap bisa hitam pekat. Kalau
pembakaran terlalu cepat, bisa temperatur mesin itu bisa tiba-tiba naik temperatur gas buangnya. Jadi ya kalau pembakarannya lambat atau terlalu cepat ya pasti mempengaruhi tenaga mesin. Coba kamu simpulkan apa kira-kira pelajaran kita nih tadi. Saya bisa, Pak. Udah, aku bilang. Jadi dari materi kita pada hari ini, Pak, kesimpulan yang dapat saya tarik bahwasanya injektor ini adalah komponen yang sangat vital dari kapal, yang dimana injektor ini sendiri menentukan tenaga dari mesin dan penghematan bahan bakar pada mesin diesel, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, betul. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Oke, silakan. Ya, izin Pak, izin memberikan kesimpulan. Jadi poin yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengenai pengertian injektor, bahwa injektor itu merupakan komponen penting dari kapal. Lalu kita dapat poin juga bagaimana bentuk pengabutan pada injektor yang bagus dan juga yang buruknya, Pak. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengetes injektor, yaitu menggunakan manometer, Pak, pressure. Dan kita juga tahu apa sih gejala kerusakan pada injektor itu, lalu penyebab-penyebab kerusakan pada injektor, dan prosedur pengujian penyemprotan bahan bakar, Pak. Ya. Dan yang terakhir, gimana cara atau langkah apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan perawatan preventif pada injektor ini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, bagus sekali. Saya mengharapkan nanti kalau kalian nanti sudah terjun ke kapal, bisa mengerti macam mana perawatan injektor itu dilaksanakan. Karena sebentar lagi kalian akan kadet atau praktek di atas kapal, jadi udah paham. Dan untuk selanjutnya, saya akan membuat tugas untuk kalian semua ya, dalam bentuk makalah mengenai injektor ini tadi. Dalam bentuk makalah minimal 10 halaman. Minggu depan kita kumpulkan ya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.